Bismillah, Assalamualaikum. Santet Banyupati adalah santet yang menyerang atau mengikat aliran air yang berada di sekitaran yang digunakan untuk meracuni seluruh keluarga atau meracuni bahan makanan. Cerita ini diadaptasi dari kisah nyata seorang penjual tempe di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namanya adalah Pak Rohmat. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan Master Restu Atmaja, Tony FS, membacakannya untuk teman-teman di sini. Namanya adalah Pak Rohmat. Beliau merupakan seorang pedagang tempe yang memiliki pabrik rumahan seperti umumnya para pedagang tempe lainnya. Pak Rohmat sendiri telah menenggelami dunia pertempean semenjak tahun 90-an. Saat itu, tempe menjadi makanan favorit orang-orang desa karena bentuk dan teksturnya yang unik. Oleh karena itu, Pak Rohmat membuat produksi sendiri dari hasil belajar temannya yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Hari makin hari, pembeli tempe semakin banyak. Semakin banyak pembeli, semakin tumbuh juga para penjual yang bergelut untuk mencari pundi-pundi rupiah. Saat yang bersamaan, muncul banyak sengketa terkait lahan dagang. Bahkan, beberapa dari mereka banyak yang berjatuhan akibat permasalahan terhadap tempe yang dijajakan. Permasalahan tempe ini bermacam-macam. Ada yang tempenya busuk, ada yang warnanya berubah menjadi hitam, ada yang mengeluarkan cacing, bahkan yang parah ada yang aliran air yang berada pada sumurnya diracuni oleh sesuatu hingga membuat para pembeli menjadi sakit perut. Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, tahun 2007. Pak, tempenya kok bagus ya? Resepnya apa ya? Tanya seorang pembeli kepada Pak Rahmat. Ya pada baik mas, tidak ada resepnya. Paling airnya harus bersih dan higienis. Jelas Pak Rahmat. Tempe yang dijual Pak Rohmat disebut-sebut sebagai tempe terbaik di Bumi Ayu saat itu. Wanginya yang harum, teksturnya lembut, dan tidak terlalu keras atau kaku. Juga daun pisang yang digunakan untuk melapisi tempe sangat segar. Biasanya Pak Rohmat akan mulai berdagang di pasar sekitar jam 5 ba'da subuh. Sehabis subuh ya, dia akan menjajakan tempe tersebut. Dan yang sangat menarik, para pembeli sudah berada di depan lapak Pak Rohmat untuk menunggu kehadiran tempe-tempe yang disebut-sebut sebagai tempe terbaik di Bumi Ayu. Namun, tidak banyak juga dari mereka, pedagang-pedagang yang lainnya, merasa iri dengan hasil pencapaian yang dilakukan oleh Pak Rohmat terkait penjualan yang laku keras. Mereka, pedagang-pedagang tempe yang lainnya, yang iri, tengah melakukan cara bagaimana agar Pak Rohmat tidak berjualan kembali. Hari pertama serangan santet. Seperti biasa, Pak Rohmat selalu melaksanakan sholat subuh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari mara bahaya. Beliau juga tidak lupa untuk berdoa tolak bala agar dijauhkan dari gangguan-gangguan yang hendak menghancurkan usahanya, mencelakai keluarganya, atau melakukan hal curang terhadap kehidupannya. Di tempat sholat, Pak Rohmat menundukkan dahinya ke sajadah. Air matanya menetes secara perlahan karena merasa hidupnya telah diberikan anugerah dan nikmat yang tiada henti. Sudah saatnya Pak Rohmat bersyukur. Ia tak ingin jika nanti dirinya menjadi pengusaha tempe yang sombong dan angkuh. Sesaat dirinya mengangkat kepala dan melihat langit-langit kamar yang sudah gelap. Anehnya, sejak kapan lampu mati secara total?
Apakah seluruh rumah di tempatnya mati lampu? Lalu pintu kamar yang terbuka membuat Pak Rohmat juga keheranan. Padahal dirinya telah menutup pintu secara rapat. Bahkan tidak ada ruang sedikit pun untuk membuka pintu karena keluarganya yang lain belum bangun. Di saat Pak Rohmat menatap ke arah pintu yang terbuka, ia merasakan ada angin yang berhembus kencang dari luaran kamar. Angin itu menabrak tubuhnya hingga menusuk sendi-sendi tulang dan terasa sangat dingin. Namun aneh, sejak kapan tempatnya ini tiba-tiba datang musim dingin? Padahal musim dingin atau penghujan di daerah Bumi Ayu sama seperti wilayah sekitaran yang biasa jatuh di bulan September, bahkan sampai beberapa bulan setelah Januari. Namun ini berada di bulan Juli, dan bulan Juli sangat identik dengan waktu kemarau yang sangat panjang hingga bulan Agustus mendatang. Pak Rohmat pun melipat sajadahnya dan masih menatap ke arah luaran kamarnya. Ia merasa ada sesuatu yang hadir, namun dengan hawa dan aura yang berbeda. Tiba-tiba, seseorang lewat secara perlahan dengan menggunakan pakaian serba hitam. Bentukannya seperti seorang wanita yang menggunakan busana serba hitam lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Wanita itu melewati kamar secara perlahan dan berjalan menuju ke arah sumur. "Siapa itu?" tanya Pak Rohmat. Entah mengapa wanita itu terus berjalan. Pak Rohmat segera keluar dan menyaksikan kedua kakinya memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat sumur. Biasanya sangat lumrah jika ada sumur yang berada di dalam rumah. Hal ini digunakan sebagai sumber utama dalam pembuatan tempe atau digunakan sebagai hal lainnya. Pak Rohmat mengikuti sosok wanita misterius itu hingga menuju ke ruangan pembuatan tempe. Namun, sosok itu tiba-tiba menghilang dan entah larinya kemana. Pak Rohmat memegangi dahinya. Dirinya tampak kelelahan hingga membuat salah fokus untuk kembali melanjutkan berjualan. Kejadian janggal ini membuat Pak Rohmat sedikit kurang fokus, dan dia pun kembali melanjutkan aktivitasnya untuk menjual tempe ke pasarnya. Pukul 5.45 waktu Indonesia Barat, Pak Rohmat sudah sampai di pasar. Seperti biasa, ia melihat banyak sekali pembeli yang sudah mengantri di depan lapaknya. Sambil menunggu tempe-tempe milik Pak Rohmat dijajakan, Pak Rohmat sangat senang dengan antusias para pembeli yang segitu besarnya. Hingga menanti-nanti kedatangan Pak Rohmat. Akhirnya, Pak Rohmat pun mengeluarkan tempe-tempenya. Para pembeli berebutan untuk membeli tempe-tempe yang telah dijajakan oleh Pak Rohmat di atas lapaknya. Sebenarnya, Pak Rohmat sendiri menyadari akan bisikan-bisikan kotor yang dilakukan oleh pedagang lain saat sedang berkumpul. Mereka yang berada tidak jauh jaraknya dari Pak Rohmat seringkali membicarakan Pak Rohmat dengan perkataan yang kurang mengenakan. Dan benar saja, baru 1 jam tempe milik Pak Rohmat diletakkan di lapak, semuanya sudah habis ludes terjual oleh para pembeli. Pak Rohmat berucap syukur dan menikmati atmosfer penjualan hari itu. "Alhamdulillah, laris maneh," ucap Pak Rohmat. Pak Rohmat langsung memberesi seluruh alat-alat jualannya. Dia memasukkan pisau, plastik hitam, alas tepat tempe, dan beberapa barang lainnya. Pak Rohmat ingin segera pulang ke rumah agar bisa memproduksi tempe lebih banyak lagi. Namun di saat dirinya hendak meninggalkan pasar, salah satu penjual tempe melabrak Pak Rohmat. Dia adalah Pak Sumeh. Rohmat, kowe nglakok ke pesugihan ya?" ucap Pak Sumeh. "Astagfirullah, aku nggak ngelakuin pesugihan atau jenisnya, Pak. Aku sama seperti kalian jualannya," jawab Pak Rohmat. "Kok bisa kamu laris duluan? Sedangkan aku dan teman-temanku yang sudah nunggu dari jam 3 baru beberapa potong saja yang terjual. Jujur, kamu melakukan pesugihan apa? Tuyul, genderuwo, ayo ngaku," jelas Pak Sumeh. "Astagfirullah, Pak. Namanya juga rezeki. Semua sudah terbagi rata oleh Yang Maha Kuasa, Pak. Aku nggak akan ngelakuin itu.
Itu sama saja kita nggak bersyukur dan jatuhnya syirik, jelas Pak Rohmat. Walah, lambemu sok-sokan agamis. Pak Sumeh pun meninggalkan Pak Rohmat. Pak Rohmat langsung mengelus dadanya dan berkata dalam hati, ini adalah ujianku, aku mesti sabar. Hari itu adalah hari yang mengecewakan bagi Pak Rohmat karena dirinya baru saja dipermalukan Pak Sumeh terkait dagangannya yang laris akibat bantuan dari jin atau sejenisnya. Di malam harinya, Pak Rahmat mencoba untuk memastikan sesuatu di sumur. Ia mendengar suara air yang mengucur dari timba sumur. Perlahan, kaki Pak Rohmat melangkah. Namun ia juga merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Sesampainya di tempat pembuatan tempe, Pak Rohmat melihat sesuatu yang aneh pada tempe-tempenya itu. Ia bisa melihat dengan jelas perbedaan warna yang mencolok pada tempe-tempenya yang baru saja matang. Entah mengapa, tempe-tempe milik Pak Rohmat yang sudah didiamkan 3 hari lamanya kini berubah warna menjadi warna hitam legam. Itu artinya tempe itu telah membusuk. Padahal untuk membuat tempe menjadi busuk diperlukan tempe matang yang didiamkan dalam kisaran waktu kurang lebih 7 sampai 10 hari didiamkan. Namun ini baru 3 hari semenjak masih menjadi kacang, akan tetapi tempe-tempe milik Pak Rohmat membusuk seketika hanya dengan 3 hari. Akhirnya Pak Rohmat memanggil beberapa karyawannya untuk mempertanggungjawabkan tempe-tempenya yang sudah busuk. Loh, kok busuk tempenya? Tanya salah satu karyawan Pak Rohmat. Ya itu, bisanya jadi busuk itu gimana? Tanya Pak Rohmat. Loh Pak, aku ora paham. Tempe iki kan lebih mateng, tidak mungkin cepat jadi busuk, ucap karyawan Pak Rohmat. Pak Rohmat kebingungan menanggapi hal itu. Sepertinya ini ada keterkaitan dengan sosok wanita misterius yang memasuki ruangan pembuatan tempe. Entah mengapa, pikiran Pak Rohmat seperti kacau seketika. Dirinya menjadi bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Ya sudah, tempe yang kemarin ada? Tanya Pak Rohmat. Entek Pak, habis. Aku emang membuat banyak hari ini, tapi kok bisa busuk semua? Ini bagaimana ceritanya? Tanya karyawan Pak Rohmat yang bernama Alim itu. Ya wis lah Lim, aku tahu bagaimana. Tapi kamu tahu seorang wanita ke ruangan ini enggak? Tanya Pak Rohmat. Pagi tadi Pak, tidak ada seorang wanita yang masuk Pak, jelas Alim. Pak Rohmat semakin kebingungan. Dirinya seperti berada di ombang-ambing permasalahan yang kembali muncul. Tapi Pak, aku mendengar salah satu pedagang tempe yang ada di seberang. Katanya, tempenya juga cepat busuk dan dia mendapatkan serangan santet yang disebut sebagai santet Banyupati. Bersambung, siapakah yang tega mengirimkan santet kepada Pak Rohmat sehingga dagangannya cepat busuk? Nantikan kelanjutan dari santet Banyupati dikisahkan oleh Mas Wira. Tony FS membacakannya di sini. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.